Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Oke, hari ini saya akan sedikit membahas terkait dengan tugas yang akan saya berikan di materi e-learning, yaitu materi laporan keuangan. Oke, teman-teman sudah dapat mengunduh tugas yang saya berikan di halaman e-learning. Berikut adalah tugas yang saya berikan. Jadi teman-teman di sini mengunduh laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangannya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ini sesuai dengan nomor absen. Jika nomor absen 1, maka dia akan mendownload laporan keuangan perusahaan ADHI atau ADI atau Adikarya. Begitu juga sampai dengan mahasiswa dengan absen 41. Jika ada kelas yang mahasiswanya lebih dari 41, maka setelah 41 dia akan kembali lagi ke sini. Seperti itu. Nah, untuk presensi atau untuk absensinya saya sudah sampaikan ke ketua kelas masing-masing, jadi nanti menggunakan itu. Oke. Teman-teman di sini harus mendownload laporan keuangan perusahaan pada tahun 2019. Nanti saya akan berikan tutorialnya bagaimana caranya kita mengunduh laporan keuangan perusahaan di webnya IDX. Seperti itu. Nah, sebelum nanti ke sana, sekarang kita akan bahas dulu terkait dengan analisisnya. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk membuat analisis, yaitu di sini fokusnya hanya di neraca saja ya. Sebenarnya banyak laporan keuangan itu isinya, cuman sekarang kita fokus hanya di bagian neraca saja. Di sini teman-teman menganalisis terkait dengan rasio likuiditas, kemudian rasio aktivitas, kemudian rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio-rasio lainnya. Semua ini, rasio-rasio ini ada di buku di halaman 173. Itu. Jadi rumus-rumusnya semua ada di situ. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah menganalisis. Jadi misalnya ketemu sebuah angka gitu ya dari rasio likuiditas, itu misalnya di cash ratio gitu. Nanti kan teman-teman ketemu sebuah angka. Nah, itu nanti ya dianalisis gitu. Nah, dari analisis yang teman-teman tadi telah lakukan gitu ya, maka akan ditarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apakah menurut teman-teman saham perusahaan tersebut itu layak untuk dibeli atau tidak berdasarkan dari laporan keuangannya. Seperti itu ya. Jadi untuk instruksi tugasnya adalah seperti itu. Jadi teman-teman harus menganalisis terkait dengan rasio-rasio yang ada di sini dan membandingkan dengan rasio keuangan perusahaan sejenis. Jadi misalnya kalau teman-teman harus tahu. Jadi kayak misalnya ini. ADI itu adalah perusahaan kontraktor, maka dicari perusahaan kontraktor sejenis siapa. Kira-kira kalau di contohnya misalnya Wika seperti itu. Nah, dibandingkan dengan Wika, bagaimana ADI itu? Apakah lebih rasio profitabilitasnya lebih bagus gitu, ataukah rasio likuiditasnya lebih bagus dan lain sebagainya. Jadi dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi teman-teman harus tahu masing-masing emiten ini itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa. Jadi kalau perbankan ya dihubungkan dengan perbankan, kalau manufaktur ya manufaktur ya. Kemudian kalau kontraktor ya kontraktor gitu. Kemudian kalau properti ya properti gitu. Jadi disesuaikan gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit tutorial terkait dengan bagaimana teman-teman mengunduh laporan keuangan di webnya IDX. Jadi di sini teman-teman ketik saja idx.co.id. Oke, nanti kalian akan masuk ke webnya Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini kalian masuk ke perusahaan tercatat. Kan di sini banyak ya ininya. Masuknya ke perusahaan tercatat. Kemudian setelah masuk ke perusahaan tercatat, masuk ke bagian sub akunnya adalah laporan keuangan dan tahunan. Oke, ini kita klik. Nah, di sini nanti teman-teman pilih jenisnya laporan keuangan, ya. Kemudian jenis efeknya saham, kemudian dimasukkan, misalnya ADI. Masukkan aja ADI. Tahunnya masuk 2019. Nah, kemudian periodenya dimasukkan tahunan. Kemudian cari.
Oke. Oke, kita ulangi lagi coba. Adi di sini tahun 2019 tahunan. Mau ya. Oke. Oke, nah kalau yang tadi contohnya kayak misalnya waktu Adi tadi kan ketika kita klik awal dia nggak muncul ya di sini gitu. Maka kemungkinan yang terjadi adalah dia belum mensubmit laporan keuangannya itu ke OJK karena biasanya batasnya itu adalah pada akhir bulan Maret seperti itu. Jadi mungkin ini dia belum mensubmit. Jadi kalau misalnya memang tidak ada laporan tahunannya maka kita klik yang laporan triwulan saja. Nggak apa, jadi triwulan ketiga. Nah, di sini teman-teman klik yang financial statement 2019 nih ya, yang PDF. Tapi kalau tadi ini contohnya misalnya Adaro ini ada nih laporan tahunannya, maka teman-teman klik yang laporan tahunannya gitu. Oke, seperti ini. Ini sebenarnya laporan keuangan dia belum audited ya, jadi belum selesai di audit, tapi nggak apa-apa, teman-teman tetap pakai aja. Karena biasanya kalau setelah yang laporan keuangan yang sudah diaudit itu baru akan muncul di akhir Maret atau di sekitar awal April seperti itu. Nah, ini nggak apa-apa, bisa dipakai ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Ini contohnya seperti ini ya. Nih, kemudian kalau yang tadi Adi juga sama. Ini bentuknya dia seperti ini. Oke. Kalau bentuk laporan yang sudah diaudit, itu akan munculnya nanti seperti ini. Itu contoh yang sudah keluar laporan keuangan yang sudah audited. Nah, itu bentuknya akan menjadi ada seperti ini. Nah, tapi memang nggak semua perusahaan itu sudah mengeluarkan atau sudah mensubmit laporan keuangan yang audited seperti itu. Ya. Jadi begitu cara mencarinya. Jadi teman-teman mendownload sesuai dengan yang ada di sini. Ya, setelah itu baru dilakukan analisis. Oke. Segitu saja tutorial tugas untuk hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.